يا الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. نويت تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Sama kita muliakan sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah haji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik, hidayah sehingga kita bisa hadir duduk istiqamah. Semoga duduk hadirnya kita diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita, yaitu kitab daripada Uqudul Lijan fi Bayani Huquqi Zawjain sampai kepada Al-Faslu Tsalis fi fadli salatil mar'ati fi baitiha wa annahu afdalu min salatiha fil masjidi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ketiga yaitu keutamaan seorang wanita sholat di rumahnya, dan sholat di rumah itu lebih afdal daripada sholat di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya anin Nabi sallallahu ruya animra'atin Humaid As-Sa'idi annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan dari perempuan namanya Humaid As-Sa'idi dari Bani Sa'idah, kelompok dari kaum Khazraj. Annaha ja'at ila Nabi SAW, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'ak, saya senang salat berjamaah sama kamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjawab, alimtu annaki tuhibbina salata ma'ya, saya tahu kamu senang salat berjamaah bersama saya. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki, salatmu di rumah, artinya di kamar, salatmu di kamarmu, khairun min salatika fi hujratika, lebih baik daripada salatmu di ruangan rumah. Salat di dalam kamar lebih afdal dari ruang rumah, ruang tamu atau ruang tengah. Wa salatuka fi hujratika, salat di ruang tengah itu lebih afdal min salatika fi darika, dari salatmu di ruang depan. Wa salatuka fi darika, salat di ruang depanmu, khairun min salatika fi masjidi qaumika, lebih afdal dari salat di masjid kampungmu. Wa salatuka fi masjid qaumika khairun min salatika fi masjidiyya, salatmu di kampung, di masjid dekat rumahmu atau masjid kelompokmu lebih afdal daripada salatmu di masjid saya ini, Masjid Nabawi. Artinya perempuan itu jangan keluar terlalu jauh untuk melakukan hal yang baik, apalagi untuk melakukan hal yang tidak baik. Wa an Abi Muhammad Asy-Syaibani, kemudian ada riwayat daripada Abi Muhammad Asy-Syaibani, annahu ra'a Abdullah, dia lihat ada namanya sahabat Abdullah bin Syayyab, yukhrijun nisa minal masjid, mengeluarkan perempuan-perempuan dari masjid, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Wa yaqul, dia bilang, ukhrajna ila buyutikunna, keluar kamu pulang ke rumahmu. Fadzalika khairul lakunna, karena hal itu lebih baik untuk kalian, salat di rumah. Karena perempuan-perempuan itu pada dandan, pada make up, pada pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Waruya an Sayyidah Aisyah, riwayat dari Sayyidah Aisyah, qalat bainama Rasulullah SAW jalis di masjid, ketika Nabi SAW duduk di masjid, dakhalat imra'atun, datang perempuan, muzayyanatun,
dari kabilah Mudar. Tarfalu, yang bajunya itu panjang, fi zinati laha fil masjid, bajunya banyak hiasannya, banyak rombe-rombenya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pingsan tuh, belaga bingung, orang pingsan belaga bingung deh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tadi putar balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai orang-orang, inhau nisa'akum an lubsi zina wa tabakhtur, larang wanita kalian untuk menggunakan hiasan dan berjalan dengan gemulai. Artinya apa namanya? Lenje apa? Bergaya dengan pakaiannya, dengan make upnya, dengan dandanannya. Fil masjid, di dalam masjid larang. Nah, ini kenapa perempuan lebih afdal di rumah? Karena kalau ke masjid biasanya perempuan kalau keluar rumah udah kayak orang mau main lenong, apa aja dipakai, asal dikeplak pipinya ngebul saking banyaknya bedak yang dipakai. Fa inna bani Israil lam yul'anu hatta albasu nisa'ahum zinata wa tabakhtaru fil masjid. Sungguh Bani Israel dulu mereka tidak dilaknat kecuali, atau tidak dilaknat sampai mereka itu memakaikan perempuan-perempuannya make up, dandanan, hiasan, wa tabakhtaru, dan jalannya gemulai penuh keangkuhan dan kesombongan fil masjid, di tempat-tempat ibadahnya mereka, sehingga hal itu menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyatun. Nabi bilang, kalau ada perempuan ista'tarat, pakai wewangian, pakai parfum, pakai minyak wangi, tujuannya biar aromanya keluar, tercium. Tsumma kharajat, habis itu dia keluar rumah. Famarrat ala qaumin, lewat depan orang, kelompok atau seseorang, lewat sengaja biar aromanya keciuman sama itu orang. Fahiya zaniyah, maka itu dia adalah termasuk penzina perempuan, seperti orang perempuan yang berzina. Wa kullu ainin, dan setiap mata yang memandang dirinya adalah memandang dengan pandangan yang haram, zaniyatun, dan termasuk mendapatkan ancaman atau siksaan zaniyah, seorang mata yang berzina, begitu. Jadi pakai parfum niatnya biar dicium wanginya sama orang, dicium parfumnya sama orang, mau pamer begitu, ganjen lah begitu, mau ganjen sama orang.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi SAW bersabda, saya lihat fil jannah di surga, kebanyakan penduduk surga adalah fuqara, orang-orang fakir, orang-orang susah, orang-orang fakir. Wa tala'tu finnar, tapi ini fakir yang soleh. Ada juga fakir yang keblinger, udah fakir sombong, udah fakir gaya betang-betang tenteng, kan ini repot. Biasanya yang sombong itu orang kaya. Orang juga ngeliat, oh pantas kaya dia sombong. Nah kalau orang susah sombong, orang bukannya gedek lagi, udah jember ngeliatnya. Usah belagu-lagu, mau ngapain emang, apa yang mau dilagu-laguin, kan begitu. Jadi kalau orang kaya sombong masih orang, oh iya sombong deh, kaya, wajar, masih diwajari namanya orang. Nah kalau orang susah, makanya itu Nabi bilang, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir tuh kefakiran menyebabkan orang itu kepada kekufuran. Begitu. Berapa banyak orang rela ninggalin agamanya buat mendapatkan sembako, mendapatkan mie beberapa butir atau beberapa buah. Kita lihat di daerah-daerah banyak orang datang bawa makanan, diajak ke agamanya, ngikut begitu. Waliyatubillah, cuma na'udzubillah. Nah ini Nabi bilang di sorga banyak orang fuqara, penduduk sorga banyak orang fuqara yang soleh, fuqara yang sabar, begitu. Sebab dia nggak punya fasilitas, mau bikin dosa nggak punya fasilitas, mau mabuk nggak punya duit, mau main judi nggak punya duit, mau ngapa-ngapain nggak punya duit, ada fasilitasnya. Jadi wajar orang susah soleh wajar, orang susah yang sombong nih yang nggak wajar. Wa tala'tu finnar, dan saya lihat di neraka, kata Nabi SAW, fara'aitu aksara ahliha an-nisa, saya lihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan-perempuan. Wadzalika, dan kenapa hal itu terjadi? Likillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi wa li azwajihinna wa kasratu tabarrujihinna. Hal itu terjadi karena sedikitnya ketaatan wanita kepada Allah. Jarang ada perempuan taat sama Allah, jarang perempuan taat li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang juga ketaatan perempuan terhadap suami-suami mereka. Terus udah gitu kasratu tabarrujihinna, karena perempuan lebih fokus, lebih banyak kepada dandan untuk siapa aja, bukan dandan buat suaminya. Begitu. Makanya banyak orang perempuan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi penyebabnya perempuan sedikit yang sabar, perempuan banyak yang nggak tahu syukur, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita dijauhkan dari hal itu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai sini kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau udah nggak punya skop, tidak ada tuh gimana Ustaz?
Ya, mau dandan itu lagi mau ada lakinya, nggak ada lakinya, mau udah nikah atau belum nikah. Kalau dandannya untuk orang lain nggak boleh. Begitu, apa namanya? Artinya dandan yang apa namanya? Yang terlihat beda dari biasanya. Kalau pangling berarti jelek ya. Orang kalau didandanin pangling, ini orang kalau dandanin pangling banget, cantik banget, itu jangan senang. Kalau pangling itu berarti aslinya jelek. Kalau aslinya cakep, didandanin kayak apa ya tetap cakep, kan begitu. Kadang orang muji, oh pangling banget, cantik banget, sampai pangling gitu. Waduh. Berarti sebelum dia makeup berarti jelek. Begitu. Jadi jangan senang kalau dibilang pangling. Kalau dibilang pangling itu pujian di atas hinaan. Begitu. Di bawahnya ada hinaan, di atasnya ditutupin sama pujian. Makanya dibilangnya pangling. Padahal dia heran, kok bisa kayak begini mukanya, padahal kemarin jelek gitu. Padahal aslinya ngomong gitu, cuman bahasa halusnya pangling. Nah, kalau make up ini istilahnya mau yang belum nikah, yang udah nikah segala macamnya, make up kalau depan orang lain selain mahram, selain suaminya dan lainnya yang dibolehkan, maka make up itu apa namanya dilarang, termasuk tabarruj. Nanti setelah ini ada tuh tabarruj, dijelasin sama Imam Nawawi tabarruj, apa itu tabarruj, nanti disebutin tuh sama Imam Nawawi. Namun dia yang lihat dari bilaninya, kakinya. Ya begitu. Jadi dandan kalau tipis-tipis yang sekiranya nggak kelihatan pucat, bukan kelihatan menor gitu. Bahasa kita mungkin menor dah. Ya nggak menor banget, kayak orang mau main lenong. Ya mudah-mudahan nggak masalah itu, nggak termasuk dandan yang dilarang. Begitu. Saya ada kebiasaan juga dari dulu kalau habis bayar wisata tuh pakai bedak mau dilipat biar ini nggak habis sekarang begitu. Ini kan habis sholat bedak. Iya. Udah langsung pakai lipat, dia udah baru tidur kita habis sekarang biar nggak punya waktu tidur. Kalau mau tidur dandan serapi kayak apa juga bebas. Ya mau tidur. Dandan mau tuh bedak satu baskom kita habisin buat make up, terus habis itu kita make up, kita tidur, nggak apa-apa. Jadi ilatnya yang jadi permasalahannya kita make up dilihat sama siapa gitu. Kalau kita make up habis itu tidur, nggak ada yang lihat, paling nyamuk yang gigit. Maka bebas aja kalau itu. Nah, jadi masalah kita make up keluar dilihat sama siapa, itu dia. Dilihat sama orang. Kalau nggak dilihat sih nggak apa-apa. Bebas. Iya. Makanya anaknya banyak, lepongan mau tidur dandan kan begitu. Iya. Lepongan mau tidur dandan, mau tidur dandan. Bulu mata haram. Bulu mata haram, nyambung rambut haram. Pakai rambut palsu haram. Pakai celak boleh, pakai tato haram. Pakai alisnya apa? Tato alis haram, tato haram. Apa namanya? Yang menato dan yang ditato haram. Perkaranya haramnya di situ. Kalau air wudhu sih masuk aja, itu kan ada di dalam kulit. Tato itu ada di dalam kulit. Saya mau orang kagak pernah dandan jadi nggak punya. Begitu jadi. Lu nggak ada dandan kali maksudnya, dandan jadi punya anak. Biasa kalau dandan dah.
Iya. Nyambung rambut pakai apa ya? Pakai pewarna hitam. Kalau mau pakai warna merah, kuning, hijau, biru, apa ya? Pakai warna rambut. Jangan pakai warna hitam. Pakai warna rambut boleh apa ya? Pakai warna rambut kan merah. Orang-orang tawarin, emak pakai udah kayak ngomong sambil kata gitu. Iya. Udah saya hitumin lagi. Oke, merah. Kalau merah ditawain pakai warnanya biru. Kalau enggak hijau. Pakai warna hijau. Nyambung rambut pakai konde sama tuh. Nah, boleh. Untungnya sekarang udah jarang pakai dandan pakai konde ya. Kalau pakai jilbab pakai konde kan bisa. Itu bukan konde, nama ikatan. Itu tempat tidur apa ya? Tempat duduk tuyul. Yang di belakang sini kan tempat duduk tuyul. Biar bisa duduk tuyul. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah dan juga inayah, serta Allah kabulkan segala hajat-hajat kita seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.